Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Di sini saya akan melakukan tugas mata kuliah kewirausahaan di mana dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Khotib Arifai SE MM. Perkenalkan, nama saya Waini Arbainah, NIM 18 10 11 40 17 17, kelas 07 TPLP 016. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah kemampuan mengembangkan ide dan cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Inovasi adalah kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang. Adapun perbedaan kreativitas dan inovasi. Pertama, kreativitas terkait dengan generasi ide yang baru dan unik. Sebaliknya, inovasi terkait dengan memperkenalkan sesuatu yang lebih baik ke pasar. Yang kedua, kreativitas tidak pernah bisa diukur, tetapi inovasi dapat diukur. Ketiga, kreativitas tidak membutuhkan uang. Di sisi lain, inovasi membutuhkan uang. Kreativitas sebagai kemampuan seseorang memiliki 4 dimensi. Pertama, pribadi. Kedua, pendorong. Ketiga, proses. Keempat, produk. Proses kreativitas ada 4 tahap. Menurut Welles dalam Mundar 2009 halaman 21, di mana tahap pertama adalah tahap persiapan. Seseorang mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan belajar berpikir, mencari jawaban, bertanya kepada orang, dan sebagainya. Yang kedua, tahap inkubasi adalah tahap di mana individu seakan-akan melepaskan diri dari masalah tersebut atau tidak memikirkan masalah secara sadar. Dan yang ketiga, tahap iluminasi, saat timbulnya inspirasi atau gagasan pemecahan masalah baru. Yang keempat, atau yang terakhir, tahap verifikasi atau tahap evaluasi ialah tahap di mana ide atau kreasi baru tersebut harus diuji terhadap realitas. Adapun kreativitas dan inteligensi mempunyai perbedaan. Orang kreativitas belum tentu inteligensinya tinggi, dan sebaliknya. Para peneliti membuat 4 variasi hubungan dengan inteligensi, yaitu kreativitas rendah, inteligensinya rendah. Kreativitas tinggi, inteligensinya tinggi. Kreativitas rendah, inteligensinya tinggi. Kreativitas tinggi, inteligensinya rendah. Nah, bentuk-bentuk kreativitas itu ada menghadirkan sesuatu benda atau yang sebelumnya sama sekali belum ada untuk dipergunakan. Nah, yang kedua, ide kreativitas yang baru atau paling tidak untuk yang bersangkutan. Adapun hambatan kreativitas seperti kebiasaan senang pada kenyamanan, terpaku pola yang sudah ada. Terus keterbatasan waktu dan energi. Selanjutnya ketidakmampuan mengenali masalah, berpikir negatif, takut gagal, takut terlihat bodoh, kritik orang lain, tidak berpendirian, cepat puas diri. Nah, adapun tujuan dari inovasi. Pertama, meningkatkan kualitas. Kedua, menciptakan pasar baru. Ketiga, memperluas jangkauan produk. Keempat, mengurangi biaya tenaga kerja. Kelima, mengurangi bahan baku. Keenam, mengurangi kerusakan lingkungan. Dan terus menggantikan produk atau pelayanan.
serta mengurangi konsumsi energi, dan yang terakhir adalah menyesuaikan diri dengan undang-undang. Adapun jenis-jenis inovasi dalam kewirausahaan. Jenis inovasi berdasarkan fungsi ada dua, yaitu inovasi teknologi dapat berupa produk, pelayanan, atau produk produksi atau proses produksi, dan inovasi administrasi dan bersifat organisasional dan sektoral. Inovasi sosial jika dilihat dari kecepatan perubahan dalam proses inovasi. Ada dua inovasi, yaitu pertama, inovasi radikal. Model bisnis transformatif yang berusaha untuk menghancurkan dan menggantikan industri yang ada sepenuhnya atau menciptakan industri yang sama sekali baru. Nah, yang kedua adalah inovasi inkremental, yaitu inovasi inkremental merupakan proses penyesuaian dan pengimplementasian perbaikan yang berskala kecil. Nah, macam inovasi ada 3, yaitu inovasi produk, pemanfaat produk baru atau produk yang lebih baik sehingga dapat diterima dan digunakan oleh konsumen. Nah, yang kedua, inovasi proses, bisnis atau jasa layanan, pengadopsian proses produksi, distribusi, maupun metode layanan yang lebih baik. Inovasi organisasi adalah pemanfaatan sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien yang sangat diperlukan dalam proses eksploitasi ide. Nah, tahap inovasi itu ada mengenal permasalahan dan menghimpun ide solusi terhadap sesuatu yang baru atau adaptasi dari situasi yang lain. Nah, adapun tahap kedua, yaitu mencari dukungan untuk ide tersebut dan mencoba membangun kerjasama antara pendukung ide. Nah, tahap ketiga adalah menyelesaikan ide dengan membuat mode inovasi dan wujud yang nyata dan dapat dirasakan dan mengubahnya ke arah penggunaannya yang produktif atau melembaga. Manfaat inovasi dalam usaha ada memperoleh peluang, kemampuan, dan mengetahui menghasilkan produk atau jasa baru. Kedua, peluang menghasilkan nilai tambahan baru. Ketiga, peluang merintis usaha baru. Keempat, peluang melakukan proses teknis baru. Kelima adalah mengembangkan organisasi baru. Sumber peluang inovasi ada beberapa. Pertama, penelitian dan pengembangan. Kedua, keberhasilan dan atau kegagalan. Ketiga, perubahan demografi. Keempat, persaingan pasar. Kelima, perubahan struktur industri atau pasar, kebutuhan, keinginan, dan daya beli masyarakat. Serta perubahan demografi, dan yang terakhir adalah pengetahuan yang baru atau iptek baru. Terima kasih. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.